Tak bisa dipungkiri kalau hasil yang didapat Indonesia sejauh ini di round 3 sekali lagi membuktikan kalau tim ini emang udah bukan lagi tim yang cuman berkutat untuk bersaing di level ASEAN. Dan hal itulah yang diketahui cukup membuat rival-rival di ASEAN merasa jealous karena dengan sorotan yang terus mengarah ke Indonesia, membuat negara-negara lain di ASEAN seolah nggak dianggap. Terbukti beberapa hasil yang ditorehkan tim-tim rival ASEAN di kualifikasi Piala Asia 2027 nyatanya nggak sebanding dengan apa yang diraih Indonesia atas Bahrain. Dan satu nama yang beneran mencuri perhatian so pasti Ole Roemeny. 2 gol dari 2 laga seolah jadi bukti jika dia memang adalah sosok goal getter yang selama ini dicari. Akan tetapi, yang bikin kocak ada nih yang bisa-bisanya langsung banding-bandingin Ole sama Nguyen Xuan Xuan, penyerang naturalisasi Vietnam yang moncer di Piala AFF kemarin. Kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo kau lupakan kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Di FIFA Matchday kali ini, semua tim di ASEAN memainkan pertandingannya masing-masing. Dan selain Indonesia main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, adapun tim-tim ASEAN lainnya harus berjibaku di kualifikasi Piala Asia 2027. Yap, tim-tim macam Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, hingga Singapura masih harus berjuang untuk memastikan satu tempat di Arab Saudi. Jelas melihat situasi yang ada, maka wajar jika nama Indonesia adalah yang paling mendapatkan atensi. Terlebih setelah tim Garuda mampu mengalahkan Bahrain 1-0 sekaligus menjaga asa buat lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya memang membuat hasil-hasil yang diraih tim-tim ASEAN lainnya seolah kayak oh ya udah kan gitu. Ayo kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ya, bagi media-media di ASEAN, sebagian besar memang udah mulai sadar diri jika saat ini level Indonesia memang ada di peringkat berbeda. Gak cuma soal kompetisi, tapi juga soal kedalaman skuad serta nilai skuad yang dimiliki tim Garuda. Bisa kita bayangkan kalau skuad yang sekarang bernilai 600 miliar sekian tampil di gelaran Piala AFF. Bukan apa-apa, maka kemungkinan buat juara itu ya besar banget, fair aja. Oleh karena itu wajar jika media-media di ASEAN beneran menjadikan kemenangan Indonesia atas Bahrain sebagai headline utama. Ayo kau lupakan kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Sementara itu dari sekian nama di dalam skuad Garuda, ada nih satu yang beneran dinotis betul sama para rival di ASEAN. Tentu saja nama itu adalah Ole Roemeny. Ya, penampilan Ole di 2 laga awalnya bersama tim Garuda seketika langsung mampu mencuri hati fans. Lincah saat membawa bola, pintar dalam mencari ruang, serta efektif di depan gawang, menjadikan Ole sebagai striker yang memang selama ini dicari. Nah, bagi media-media ASEAN, Indonesia cukup beruntung bisa dapat penyerang seperti dirinya. Namun bagi publik negeri sejuta Nguyen, nama Ole justru dibanding-bandingkan sama Nguyen Xuan Xuan, striker naturalisasi Vietnam asal Brazil. Iya loh, asli serius, dibanding-bandingin beneran. Gini-gini, alasan publik Vietnam membandingkan keduanya karena sama-sama gacor dalam debutnya bersama timnas. Ya kalau konteksnya positif sih oke lah, bisa. Lah ini, Ole dinilai mereka masih kalah nih sama Nguyen Xuan Xuan yang bikin 3 gol di 2 penampilan awalnya bersama Vietnam. Sedangkan Ole cuma 2, tapi siapapun orang waras bisa menilai kalau Nguyen Xuan Xuan cetak gol hanya di Piala AFF. Sedangkan Ole cetak gol ke gawang Australia yang langganan Piala Dunia serta Bahrain yang biar gimana pun adalah tim yang baru aja jadi juara Piala Teluk. Maka dari itu mungkin Ole cuma ketawa aja ketika tahu berita ini. Karena maaf-maaf aja, ya emang lucu gitu loh. Menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang mengerti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti
Di sisi lain melihat situasi serta peluang yang ada, so pasti misi buat meraih mimpi ke Piala Dunia sejatinya masih sangat terbuka dan masih sangat layak buat diperjuangkan. Apalagi jika melihat laga yang akan berlangsung di bulan Juni, maka ada kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk memanggil pemain lebih awal mengingat rata-rata kompetisi di Eropa udah kelar di bulan Mei. Ya mungkin jika biasanya timnas cuma punya persiapan 2-3 hari sebelum match, kali ini mungkin bisa semingguan lah untuk persiapan. Hitung-hitung membangun chemistry serta punya banyak waktu untuk istirahat. Karena kelihatan banget loh, para pemain begitu kelelahan, habis long trip setelah itu langsung suruh main. Dan kondisi tiap pemain kan beda-beda. Jadi kocak aja kalau ada yang cedera, terus dikatain nggak nasionalis. Sampai nyebarin berita soal hasil MRI pemain timnas segala. Padahal semua tahu kalau itu 100% adalah privasi sampai-sampai pihak rumah sakitnya klarifikasi. Nah loh, dan si bapak DPR yang juga mertuanya salah satu pemain timnas, giliran dikritik malah ngegas. Hadeh, lucu. Dan gelap telah setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang. Lebih lanjut dengan adanya waktu persiapan yang lebih lama, udah pasti bakal membuat chemistry ini lebih bisa berjalan maksimal. Apalagi kalau semisal kita dapat pemain baru lagi, maka itu bagus pastinya. Dan mudah-mudahan pemain seperti Emiliano Jonathans serta Tristan Guyer bisa segera untuk diproses. Karena biar gimana pun itu bagus buat menambah kedalaman skuad. Emiliano selain jago main di sayap, juga bagus main di posisi nomor 10 atau free roll seperti Marcelino. Lalu Tristan, selain bisa main di kedua posisi back sayap, ia juga bagus ketika ditaruh sebagai winger yang lebih menyerang. Intinya tetap banyaklah poin plusnya, dan mereka berdua bisa juga jadi tambahan amunisi untuk timnas U23 asuhan Gerald van den Berg, yang kemungkinan besar akan diisi nama-nama seperti Jens Raven, Mauro Zelstra, Tim Geppens, Dion Marks, hingga Welber Jardim. Ya pokoknya dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia, membuat salah satu pandit ternama Malaysia, Azlan Johar, memberikan pujian. Menurutnya Indonesia telah belajar dari sanksi yang sebelumnya pernah diberikan oleh FIFA. Kini semua elemen yang ada di Indonesia bersatu untuk memajukan sepak bola termaksud skuad Garuda. Kebangkitan luar biasa Indonesia terjadi setelah mereka diskors dari keanggotaan FIFA. Setelah itu, mereka menyadari kesalahannya dan pemerintah serta beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Mereka memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya. Dari situlah dimulainya sketsa baru sepak bola di Indonesia, termaksud liga mereka yang semakin meningkat. Kata Azlan Johor pada Astro Arena. Berjuang sampai titik darah terakhir, dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil bagus ini nggak membuat kita terlena. Karena kembali lagi, kita ini belum memastikan apa-apa. Jadi ketimbang hahaha jumawa sana sini, mendingan fokus serta berbenah diri, kan gitu. Jadikan setiap detail yang terjadi di laga versus Aussie serta Bahrain sebagai acuan untuk perbaikan, agar di laga versus China kita bisa ambil 3 poin sempurna. Lalu siapa tahu bisa ambil minimal 1 poin dari Jepang yang kemungkinan akan tampil dengan lapis kedua karena udah dipastikan lolos. Intinya kalau mainnya di bulan Juni, ya bisalah lakukan TC lebih awal, mungkin hanya Sandy Walsh serta Martin Paes yang joinnya belakangan, mengingat jadwal J-League serta MLS berbeda dari kalender Eropa yang Mei udah kelar. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Tujuan dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang merdeka. Terbanglah. Ayo
Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi.